Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emunah Marini Putri. Saya dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, Jakarta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait untuk mencari stationing. Jadi pertama-tama, nah sebenarnya kita adalah mencari penomoran jalan stationing. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu, kita tentukan pasti sudah dapat yaitu nilainya trase jalan yang kita akan bentuk ya. Nah, kebetulan di sini saya memiliki koordinat awal yaitu 0,0 di jalan di sini, trase jalannya yaitu 0,0. Kemudian di sini yaitu di titik ini saya ini kan B, kemudian ini saya kasih nama ini C, kemudian ini D. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian di titik B ini saya yaitu koordinatnya saya ketemu dari menggunakan untuk cara yang pertama yang sudah pernah dibahas sama ibunya, untuk cara-cara mengkonversikan trase jalan ini ke real. Ini kebetulan kelompok saya skalanya 1/10.000 dalam satuan sentimeter. Nah, kemudian kita kan cari dulu ya koordinatnya, kemudian jaraknya, jarak antara titik A ke C, ke D, ke E, ke B gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini ya. Kita habis cari koordinatnya, ketemu kan titik C nya berapa, D, E, B. Kemudian kita tentukan jaraknya. Nah, kita ketemu sudah jarak, kemudian kita cari sudutnya, sudut luar. Nah, di sini untuk mencari sudut, menurut pengertian saya, di sini kan sudut beta di dalam modul kita ini itu adalah menyebutkan untuk sudut di luar atau sudut luar. Bisa dilihat dari mana? Dari ini. Ini betanya. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan, di sini adalah yang pertama. Nah, jalan yang titik pertama. Kemudian dia berpotongan dengan garis kedua. Nah, kalau di gambar saya di sini, nah ini garis pertama saya, ini garis kedua. Nah, di sini tuh sebenarnya ada perpotongan. Nah, sudut yang di sini itu disebut dengan beta. Nah, mana ya, di gambar saya ini ada. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya ya disebut dengan beta itu ini. Nah, ini sudut betanya. Nah, di sini kita masukkan, ketika sudah kita masukkan semua, kebetulan di tikungan saya ini saya merencanakan, dikarenakan menurut syarat-syarat di modul 5 ini, syarat-syaratnya yaitu yang pertama saya sebutkan saja secara singkat karena ini sudah dibahas juga di video Bureni di sebelumnya. Syarat yang pertama, kita harus memiliki nilai, kita kan mencari nilai sesuai dengan di sini ya, di nilai delta S, delta C, theta S, theta C atau theta spiral, theta circle, panjang dari circle-nya gitu kan. Nah, ketika kita cari tersebut, nah kita bisa cari CLC-nya ini. Jadi ngeceknya adalah LC tadi itu harus dia cek dulu dia kurang dari 20 meter enggak gitu. Kebetulan nilai LC saya sebentar, saya udah masukkan. Nah, ini saya ketemu LS, kemudian delta S. Nah, pertama kali tadi saya mencanangkan VR ya, saya lewat, tapi soalnya ini juga udah pernah dibahas sama ibunya. Jadi dari tabel 2.3 tentang kecepatan rencana untuk setiap fungsi jalan dari yang modul yang pernah ibu berikan, Bu Reni berikan, ada tabel klasifikasi jalan ya. Nah, kebetulan saya kelompok ganjil, yaitu saya dapat perbukitan, dan kecepatan rencana kami yaitu 100 km per jam dengan luasan dawasnya yaitu 60 meter. Kemudian data-data selanjutnya di sini ya, ada E maksimum juga, ada EN juga gitu kan. E maksimum kita yaitu adalah 10%. Nah, karena saya menggunakan metode bina marga, karena saya pakai metode bina marga,
maka saya di sini sebentar. Kita bisa melihat di buku juga bisa sih. Jadi di sini kita kalau misal saya coba edit dulu ya. Nah, di sini di tabel 23 ya. Nah, ini saya kan fungsi jalannya ketemu, yaitu fungsi jalannya arteri, karena nilai dari konversi SMP saya itu lebih dari 20.000. Nah, akhirnya ketemulah berdasarkan tabel ini, tabel metode Binamarga ini, bukit itu bisa dalam kecepatan rencana 60 sampai 80 km per jam. Nah, karena kenapa kok saya pakai tabel yang di sini? Karena di dalam tabel yang telah ada di modul sebelumnya, yaitu mengenai sudut tabel, ya saya cari nanti aja ya tabel, pokoknya tabel tersebut itu isinya di modul sebelumnya sih teman-teman. Jadi di modul sebelumnya itu kita nggak ada metode untuk maksimumnya 10% dengan kecepatan rencana 100 km per jam. 100 km per jam ini itu nggak ada di metode Binamarga, adanya di metode Ahesto. Nah, berarti maka dari itu kami putuskan kelompok kita sesuai dengan arahan Bu Reni, kita menggunakan metode yang tadi, yaitu menggunakan tabel 2.3 ini, yaitu kita ambil di data yaitu kecepatan 80 km per jam. Nah, setelah itu kita ketemu tuh kan dalam 80 km per jam kita ketemu nilai dari lain-lain ya. Kita bisa temu kalau misalnya kita udah tahu kecepatan rencana, udah tahu data ini, kita bisa dengan modul ibunya Ibu Reni tentang modul 5 ini, kita sudah bisa cari semua teman-teman. Di sini ada rumusnya semua, kita tinggal masukkan aja. Ada R juga, R. Kita menggunakan R itu sebenarnya kita bisa sebutkan ini dengan R. Tadi kan kita juga sudah ketemu di sini ada R minimumnya yaitu 350 meter. Nah, dari tabel sebenarnya ketika kita mencari nilai, kalau misalnya kita bahas sedikit mengenai langkah-langkah pencarian, nah ini ada nilai Fmax. Di sini sebenarnya kita sudah bisa tahu dari, saya melihatnya di buku referensi dari ibunya ya, di dasar-dasar perencanaan. Nah, itu sudah bisa tahu tuh nilai Fmax-nya dari tabel sih. Dari tabel. Nah, untuk kebetulan datanya saya juga sudah masukkan sih. Nah, saya dapat tabel nih dari kalau teman-teman bisa lihat dari tabel persamaan 4,1 pada dasar-dasar PGJ diketahui nilai Fmax-nya sekian, R-min-nya ketemulah sekian. Tadi kan R jari-jari itunya kan 350 tadi ya. Dan ketemu Dmax, nah dan lain-lain. Ketemu semua gitu. Kemudian kita mencari nilai dari nilai E-nya juga dari tabel ya teman-teman. Ini kalau misalnya nilai E-nya ini dapat dari tabel Binamarga yang tadi kita cari untuk E maksimum 10% dengan kecepatan rencana 80 km per jam. Ketemulah LS dan ketemu E yaitu 0,082 atau 8,2%. Akhirnya kita bisa tahu nilai dari LS-nya, kemudian theta S-nya, kemudian kita bisa tahu nilai dari beta C-nya atau beta circle-nya, tangan circle ya. Nah, kemudian singkatnya kita sudah mencari dan ketemu semua nilainya ya, dan masuk sebagai kriteria tikungan yang bisa menggunakan spiral, circle, spiral. Nah, selanjutnya kita menggambarkan ini tadi ya, langkah-langkahnya sih menggambarkan lengkung spiral, circle, spiral ini. Kemudian setelah menggambarkan ini, kita menggambarkan ini dan dalam skala apa, kemudian kita menggambarkan diagram nih, diagram super elevasinya dengan nilai EN, LS sesuai dengan yang nilai tadi ya. Nah, kemudian kita sudah ketemu semua, barulah kita mencari
penomoran panjang jalan stationing. Nah, apa sih stationing? Jadi penomoran stationing panjang yaitu adalah panjang jalan. Dia itu memberikan nomor pada interval-interval tertentu dari awal pekerjaan. Nomor jalan itu atau sta jalan dibutuhkan sebagai sarana komunikasi untuk dengan cepat mengenal lokasi tersebut. Contohnya adalah sta 0 plus 0 0 0 berarti adalah mulai patokannya yaitu pada kilometer 0 dan plus 0 meter gitu teman-teman. Nah terus berarti juga selanjutannya pada tikungan ini kalau saya berdasarkan buku ibu referensi dari Ibu Reni itu kita cari titik-titik penting saja. Di sini ada titik TC, CT, kemudian TS, SC, CS. Nah kalau kita cari dari untuk sebagai patokan. Nah, kita cari dari station awal atau kalau saya di sini adalah station A. Saya kasih nama station A adalah 0 plus 00 meter karena ininya 0 mulainya kan. Karena dia mulainya di titik 0. Kalau misalnya teman-teman mulainya koordinatnya di kilometer berapa ya nanti akan menyesuaikan gitu. Terus kemudian ya kalau misalnya teman-teman nih jaraknya berapa di koordinat berapa, ini sebenarnya lebih enak kalau misalnya kita lihat di peta kontur. Nah terus kemudian kita station untuk kalau saya mencari station PI1 atau point of intersection 1. Kalau saya di sebelah sini, kalau saya bisa lihat di AutoCAD-nya point of intersection 1 atau PI1 ada di ini perpotongan garis A dan C ini, terus titik A dan C sorry. Nah kemudian kita caranya nyari P1 adalah rumusnya adalah station A. Secara logika kan dia di sini nih, berarti jarak antara ini ke sini adalah titik A ini tadi ditambahkan dengan jaraknya kan, jaraknya apa ini A ke C. Nah kita kan sudah tahu AC nya berapa dari perhitungan kita awal. Nah di sini kan dalam satuan cm, sedangkan saya menggunakan meter di dalam penggambaran saya, berarti harus naik dibagi 100 dong. Nah berarti nilai dari jarak AC yaitu adalah 2094,1 meter. Kita tulis di rumus kita 2094,1. Nah ketemulah di station PI1 yaitu 2 km. Ini kan 2000 meter. 2000 meter tuh berarti 2 kilo kan. Nah kita tulis tuh 2 nya di depan, 2 km plus 94,1 meter sebagai sisanya di belakang ini gitu. Terus kemudian apa sih yang penting kita lihat lagi di gambar. Kalau saya gini kan karena ini saya SCS ya, jadi saya pakai gambarnya SCS dong, pembuatan logam SCS. Jadi kalau teman-teman teman-teman bisa lihat di gambar modul ibunya. Jadi tambahannya apa? Kalau saya ini kan ada titik komponennya TS, kemudian ada nilai dari LS-nya dan nilai dari SC-nya CS, kemudian ST kayak gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa lihat apa yang komponen penting, apa yang kita harus tahu gitu, titik mana sih titik-titik tertentu yang memang kita pakai ya teman-teman ya. Kemudian next kita mencari untuk station TS. TS itu bagian sebelah mana? Kita lihat lagi di sini. TS. Nah, TS itu adalah mulai dari lurus menuju ke spiral. Nah, menuju ke spiral berarti di daerah sini ya. Berarti kita bisa tulis dengan cara bagaimana? Ya, jadi station A titik yang A ini tadi dikurangi jarak ditambah jarak ini dikurangi dengan nilai TS-nya atau nilai dari hasil dari TS ya. TS tadi bisa diketahui dengan modul 5 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh ibunya di modul 5 ya. Nah, kalau saya ketemunya nilai TS-nya yaitu 272,9 meter. Maka dari itu saya tulis tuh jarak AC. Jarak AC itu kan ini kan teman-teman ya. Jarak AC kan sama kayak station PI1 ya.
kita tulis tuh 2094,1 dikurangi dengan TS-nya yaitu 272,9, ketemulah station TS yaitu 1 km plus 821,2 meter. Jadi dia posisinya itu adalah di kilometer 1 plus 821 meter gitu teman-teman. Terus sekarang kita cari selanjutnya di sini adalah kita habis cari TS, kemudian kita masuk ke spiral circle. Kita cari tuh titik spiral circle itu di kilometer berapa sih gitu kan. Berarti nilai dari TS tadi ini ditambah dengan LS atau panjang dari spiralnya. Kan ini titik TS nih, kita lihat tuh ditambah dengan LS nya atau panjang dari spiralnya. LS tadi kan bisa diketahui dari perencanaan dari kita awal ya, jadi nilainya 70 kalau punya saya, punya teman-teman berapa gitu ya. Jadi kita masukkan station TS nya 1821,2 ditambah dengan 70 meter, ketemulah nilai SC saya yaitu kilometer di kilometer 1 plus 891,2 meter gitu. Terus selanjutnya komponen apa lagi yang kita butuhkan di sini yaitu CS, yaitu titik circle spiral. Nah, di sini circle spiral kita bisa cek circle spiral itu berarti dia membutuhkan apa sih teman-teman gitu kan. Ini kan CS ya. Nah, berarti dia tuh memiliki apa antara sini sampai sini, yaitu panjang circle-nya. Nah, berarti kalau misalnya kita ini kan panjang circle-nya nih. Nah, kita bisa cari berarti pakai LC. Jadi, untuk mencari station dari titik CS ini kita pakai station SC tadi ditambah dengan ini panjang dari circle-nya tadi. Berarti saya tulis rumus di sini station SC ditambah dengan panjang circle-nya. Berarti 0 plus 18191,2 ditambah nilai LC saya dari rumus yang sudah diberikan oleh ibunya di sini. Itu yaitu 338,32. Jadi total dari station CS yaitu kilometer 2 plus 229,5 gitu. Loh, kok beda jaraknya gitu kan misal. Ya, karena di sini kita lihat sendiri titik PI1 atau titik C ini ya. Itu aja di kilometer 2,094,1 meter. Nah, berarti otomatis kalau lengkungan di sebelah sini harusnya lebih panjang lagi kan, jaraknya lebih jauh lagi kan. Makanya di sini ketemunya 2 km 229,5 meter gitu. Nah, sekarang kita cari komponen yang lain. Kita udah cari CS-nya, terus kemudian kita harus cari next-nya, yaitu yang terpenting adalah titik ST. Ini kilometer berapa sih ST-nya? Tadi kan kita udah tahu nih TS atau dari lurus ke spiral. Nah, sekarang kebalikannya dong, kita harus tahu nih spiral ke lurus itu di kilometer berapa. Jadi kita bisa tahu yaitu di mana gitu beradanya. Gitu. Nah, oke. Nah, berarti di sini kan ada titik ST. Berarti kita bisa tahunya pakai ini kan. Patokan terakhir CS, kilometer terakhir kan ini kan CS. Jadi station CS ditambah dengan kayak yang tadi kan awal. Berarti ini adalah lengkung spiral. LS-nya tadi plus 70 lagi kan. Jadi kita masukkan nilainya 2229,5 ditambah dengan 70 meter. Temulah di station ST yaitu di kilometer 2 plus 299,5 meter gitu. Dan kalau misalnya teman-teman metode SS dan metode full circle, gunakan patokan penentuan stationing berdasarkan gambar lengkung kalian. Itu menurut saya, karena kalau misalnya di sini ada komponen-komponen lain yang harus teman-teman